Hai channel, welcome to this video. Video kali ini kita mau kasih inspirasi buat teman-teman di sana gitu ya, yang sudah melewati semua ombak badai dari COVID-19 atau coronavirus yang kurang lebih 3 bulan kemarin ya melanda ya teman-teman. Dan kalau gue sih berpikir terus terang ya, setelah itu sampai nggak tahu mau ngapain, ya kan. Sedangkan kebanyakan mungkin teman-teman di luar sana ada suami, kerabat, adik, ayah gitu kan yang diputus kerja, gitu kan. Banyak banget gitu. Banyak banget yang di PHK, dan ada juga yang masih kerja tapi pengurangan jadwal kerja atau gajinya nggak full. Ya banyak banget sih. Nah itu dia. Kalau gue sih benar-benar kayak pengen bikin video yang bisa bermanfaat dan khususnya benar-benar berguna gitu loh. Tips and tricks untuk menghadapi corona gitu ya teman-teman. Masih ya new normal. Masih ya, walaupun masih corona, tapi kita kan tetap harus aktif nih. Harus kerjain apa, harus ada penghasilan apa. Penghasilan. Itu dia. Jadi di video kali ini ya, kita mau sharing ke teman-teman di sana, bahas gimana caranya kita menghadapi si coronavirus di masa new normal, tapi tetap bisa menghadapi masalah finansial. Itu dia ya. Oke, kalau misalkan kalian penasaran, tetap di sini aja, jangan kemana-mana. Kita ngobrol kali ini sambil ditemenin makanan cemilan yang katanya dulu legend. Jadi terus terang, ini adalah salah satu inspiring moment yang pengen gue share sama teman-teman semua di sini gitu ya, karena gue jadi kayak ingat gitu loh, kayak flashback ke tahun 2017 ya kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu gue pas balik ke Bandung, karena kebetulan gue waktu itu tinggal di Jakarta gitu ya, pas ke Bandung, pas banget hari ulang tahun gue, dan tiba-tiba ada Gojek yang datang surprise gitu ya, terus dikirimin makanan yang menurut pendapat gue, kalau misalkan kalian sekarang lagi cari ide gimana caranya untuk bisa tetap memenuhi semua kebutuhan rumah tangga gitu ya, bisa bantu-bantu juga suami gitu kan, menambah penghasilan, bisa apa? Bisa berkarya. Oke ya, untuk teman-teman di sana. Jadi gue dikirimin yang namanya cimol banjur. Ciban ya teman-teman. Itu bener-bener udah sangat amat melalang buana. Makanya dari situ gue, yuk Nina kita bikin aja deh cimol banjur gitu. Karena udah kemana aja nih si cimol banjur? Si cimol banjur itu udah ke Oman, udah ke LA, Jepang. Jepang, dia udah ke Jepang, ke Melbourne. Ya, surprise banget. Aku juga gitu ya, ternyata gitu ya, semuanya membuahkan hasil dan indah pada waktunya. Insya Allah. Oke. Dan honestly, kita juga baru mulai lagi ya sebetulnya ya. Baru mulai lagi, betul. Awalnya kita berhenti produksi karena banyak satu dan lain hal. Tiba-tiba ada namanya Mbak Yudit. Hai Mbak Yudit. Halo Mbak Yudit. Dia WhatsApp, aku lagi ngidam dan pengen cimol. Gitu. Terus udah gitu, karena ngidam ya, aku kan sama wanita gitu, beda-beda daerah aku buatin. Dan kalau buat cuman untuk Mbak Yudit aja kayaknya nanggung ya, karena harus bikin banyak gitu. Maksudnya nanggung aja gitu dengan proses gitu, kayaknya banyak. Akhirnya iseng lah open PO lagi si cimol banjur ini, dan alhamdulillah 10 kilo sold out pada hari itu. Dan ya mudah-mudahan setelah ini kita coba buat lagi deh. Amin. Jadi sekarang gue pengen sharing ke kalian cimol banjur karya Nina ya, di sini. Terus terang, gue 2017 coba dan udah lupa ya. Lupa banget karena waktu itu dikirim banyak banget tadi. 1 kilo apa berapa ya? Iya, yang gede banget itu. Buset, gue nggak ngerti deh itu asli. Oke, sekarang kita akan kasih lihat ke kalian
proses bikinnya seperti apa sih ya, detailnya. Iya, ya. boleh. Jadi nanti kita akan cobain di sini, makan di sini. Oke. Kalian silakan lihat slide-nya. Sip. Oke, jadi pertama yang harus dipastiin ya teman-teman, sebelum masukin minyak ke dalam wajan, itu wajannya harus dipanasin dulu karena mengurangi akibat lengket si bahan cimol banjurnya tadi. Nah, terus sekarang kita masukin minyak. Berapa banyak Nina untuk satu porsi cimol banjur? Yang pasti satu porsi cimol banjur itu 250 gram. Jadi setelah dimasukin minyak ya, terus kita ambil, nggak usah banyak-banyak dulu si cimolnya, sampai ketutup aja sebenarnya. oh, jadi harus kerendam semua. Rendam, nah baru kita nyalain. Oh gitu. Apinya segimana besar? Sedang. Ya, sedang aja sampai panas. Oke, tunggu sampai panas. Jadi ini didiemin dulu gitu ya. Karena kan biasanya untuk goreng itu tunggu dulu minyak panas. Nah, kalau untuk ngegoreng cimol banjur ini minyak mah harus dingin. Jadi diproses dari awal berbarengan dengan minyak, masukin cimolnya, baru nyalain api sedang. Betul. Ya, terus Sampai didiemin. minyaknya agak panas. Nunggu panas. Jadi nanti si cimolnya ngembangnya bagus. Oh gitu. Jadi ini bentuk cimolnya itu asalnya sebesar ini, nanti dia jadi besar gitu ya. Agak mengembang. Ya. Oke, baiklah. Kita akan tunggu dulu minyaknya panas. Yes. Ya. Nah, ini minyaknya udah mulai panas ya. Nanti dia ngembang sendiri, terus apinya agak dikecilin. Oh, kecilin. Oke. Biar proses si cimolnya ngembang itu nggak meletus-meletus. Jadi di kemasan cimol banjur itu ada bumbunya. Apa tuh? Entahlah ya, rahasia dari cimol banjur. Nah, ini dia bumbu rahasia dari cimol banjur. Jadi nanti si cimol ini dibanjur atau disiram ya. Ini bumbu kuahnya. Berarti disiram. Gitu. Terus pakai air mempanas. Itu kurang lebih 200 atau 150 cc. Oke, 150 cc atau 200 berarti satu gelas. Ya, kalau kecil. ya nanti dirasain aja, ada yang suka asin, ada yang nggak suka asin, ada yang suka kental. Sesuai selera berarti ya. Selera, tapi jangan lebih dari 200 cc. Oh, oke, baiklah. Nih, nanti seperti ini. Oke, terus apa lagi nih? Nah, dari si cimol banjurnya sendiri, ini ada jeruk nipisnya. Inilah yang bikin segar. Kita masukin jeruk nipisnya. Jeruk nipis kan ini? Yap, betul. Oke. Kayaknya bukan jeruk nipis deh, jeruk purut. Ya, jeruk nipis itu yang warnanya kuning. Oh, salah ya, agak besar. balik-balik. Oke, udah. Lalu dari kemasan si cimol banjur itu ada bawang daunnya. Bawang daunnya potongannya juga cantik-cantik. Daun bawang ya. Bawang ya. Kalau orang Bandung, orang Sunda biasanya bilangnya bawang daun. Bawang daun ya, daun bawang. Ini sesuai selera, tapi kalau aku tuh suka banget sama daun bawang, jadi dimasukin semua. Oke. Nih si cimolnya apinya benar-benar kecil banget ya, teman-teman. Tuh. Nah, udah gitu. Baru nanti kalau mau disajiin pakai cabai bubuk. Oke. Tapi bisa nggak sih pakai cabai rawit biasa gitu? Misalkan nggak bisa makan cabai bubuk? Bisa sih, bisa. Cuman jangan takut, si cimol banjur ini cabai bubuknya itu insya Allah aman buat yang sakit mah, karena proses pembuatannya bener-bener mateng. Jadi cabai pilihan rata-rata kalau cabai-cabai yang lain itu biasanya dari cabai yang sudah membusuk. Oke. Kalau ini cabai bubuknya itu beda sama cabai bubuk yang pada umumnya. Jadi ini kurang lebih sebentar lagi cimolnya udah mulai ini. Ada yang suka sampai coklat, ada juga yang enggak. Nih kita nggak usah terlalu keras ya lah ya. Oh gitu, jadi semakin lama dia keras? Iya, semakin keras, jadi nanti lama-lama kayak keripik kalau sering terlalu lama. Jadi agak keras. Kalau ini cukup lah ya. Jadi sedang aja ya. Sampai menguning dikit lah. Oke, kita tunggu sampai kuning. Ya. Nah, udah beres, terus? Ya udah kita tiriskan. Tiriskan ya. Tirisin bahasa Sunda. Ya. Dingin. Didinginkan biar kalau bahasa
biar nggak nyangkrung. Nyangkrung, gue baru tahu tuh bahasa nyangkrung. Amete nyangkrung minyaknya, jadi biar minyaknya enggak bersarang ya di situ ya, di cimolnya ya. Betul. Nah, cimol, cimol itu apa artinya? Cimol itu acinya gemol, bulat. Oke. Jadi cimol artinya aci bulat ya. Oke, terus ditiriskan, iya, terus ditiriskan. Terus ya udah deh, masukin, mau di piring bisa, mau di mangkok bisa, tapi kayaknya kita di mangkok aja ya. Oke. Nih, masukin mangkok. Oke, jadi cimolnya nih udah selesai, bulat sempurna dan ada Asik sausnya. Karena di studio kita nggak punya mangkok kecil-kecil, kita makanya pakai. Nah, karena gue takutnya kebanyakan dan honestly ini kita udah bareng berapa kali? banyak banget. Tiga kali iya. Ya, udah 3 kali. Nah, jadi kalau gue memang tipe orang yang nggak terlalu suka ini ya, cabai bubuk ya, karena nggak tahu deh, nggak suka aja gitu, nggak ada yang spesifik ya, sampai yang bisa gue kasih tahu gitu ya. Jadi gue sediain di sini ada rawit ya, cantik banget rawit. Oke, tapi itu semua tergantung dari selera masing-masing ya. Kalau misalkan ada yang memang nggak pernah makan pedas, it's okay. Jadi bisa diproses aja bumbunya. Tadi kita udah kasih tahu ke kalian kan ya, proses bumbunya nggak usah dikasih pedas atau cabai atau apapun. Jadi sebenarnya ini juga rekomend buat teman-teman yang memang nggak suka pedas. Jadi ya bisa ya. Bisa, betul. Oke, jadi jangan khawatir kalau misalkan kalian takutnya aduh kayaknya pedes nih gitu kan. Enggak kok, jangan khawatir ya teman-teman ya. Karena sudah terpisah. Tapi jangan jauh-jauh pisahnya seperti dia dan aku. Dasar. Oke. Silakan loh. Boleh dong. Gue akan ambil secukupnya ya teman-teman. Ih, enak banget ya. Tunggu. Kita akan coba serve dulu ke dalam banyak. Ini oke lah. Terus udah gitu gue pengen nyobain dulu. Coba rasain. Jadi ini si cimol banjurnya. Di sini kali ya biar kelihatan ya karena putih semua. Nah, ini cimol banjurnya ya teman-teman. Oke. Gimana? Ada beberapa makanan dan gue nggak bisa jelasin apa aja gitu ya. Dan ini adalah salah satunya. Kalau makan cimol banjur atau cireng, nggak suka yang basah gitu loh. Jadi enak itu yang kering, tapi dalamnya lembut. Kalau ini seperti itu. Jadi luarnya kering, tapi nggak terlalu kering dan jangan khawatir kalau misalkan memang kalian sukanya kayaknya pengennya kering banget, pengen ada kriuk-kriuk. Ini juga bisa ya. Bisa jadi masaknya agak sedikit lama. Oke, kalau ini gue senang makan istilahnya cireng, pokoknya apapun itu gitu ya. Ini salah satunya, cuman ini badannya bentuknya bulat. Bisa makan gitu aja gitu. Bisa, iya, buat anak-anak kecil yang nggak suka saus itu. Karena gue bukan tipe orang yang suka makan makanan jajanan ya, khususnya itu kayak orang gitu senang pakai sausnya gitu ya. Kecuali memang bikin sendiri. Nah, kalau cimol banjur ini benar-benar diproduksi di dapur rumahan ya. Dapur rumahan banget. Menggunakan bahan-bahan yang alami dan segar. Betul. Nah, untuk cabai bubuknya ini, coba Dina jelasin. Jadi cabai bubuknya ini beda. Kita punya cabai bubuk yang di kulkas, warnanya beda. Ya kan, merah lebih gelap, banyak bijinya. Kalau ini cabai bubuknya dari cabai seger, dari cengek ya, ini cengek kok. Jadi cabai rawit yang seger, orange gitu ya, warna hijau ya. Bukan, tapi yang seger. Jadi kalau ada sebagian juga yang menggunakan si cabainya itu dari cabai yang udah mau menjelang busuk. Oh gitu ya, jadi udah terlalu matang. Sudah terlalu matang ya. Kalau ini dari yang asli dipetik segar, lalu diproses. Cuman gampang kok, cuman di blender sampai halus lalu digongseng gitu. Oh gitu. Iya. Cara bikinnya digengsong. Seru.
digongseng doang sampai hilang kadar airnya. Oke. Dan karena Itu salah satu tips iya, itu salah satu tipsnya kalau mau buat cabai ini. Memang sih, ya Allah bersihnya luar biasa, tapi kalau buat pasti. keamanan perut teman-teman, kenapa enggak? That's it. Oke, teman-teman, sekarang bumbunya ini kan kita udah campur semua gitu ya. Dikasih daun bawang sama jeruk purut. Iya kan? Bukan jeruk ini. Ini masalah kita berdua. Nggak bisa ngebedain antara jeruk nipis, jeruk purut. Tapi tahu bedanya kan? Yang kecil-kecil Maunya yang itu gitu loh. Tapi bilangnya susah. Jeruk sambel lah ya, jeruk sambel. Iya sih, jeruk sambal. Benar, jeruk sambal ya. Kita akan coba, kita tuang. Baiklah. Aku juga yang buatnya enggak. Dulu pertama kali aku buat ini timbangan aku sampai 78 kW. Oh my god, coba Karena kita coba masukin di sini. Iya nanti ya. Nanti foto ya. Ada kan ini. Ada saking semangatnya bikin dan saking banyak duit. Dan bener 78 kilo. Ya Allah, bener-bener rawitnya. Nah, masukin rawitnya. Cukupnya aja. Cukupnya. Kalau ya di kita aduk. Kalau aku sukanya cabai bubuknya yang banyak, jadi nanti gitu bisa dicek. Karena ini sendoknya gedean. Iya. Sendok kecil nggak tahu kemana. Kadang ya begitulah ya. Ya namanya studio ya, nggak semuanya ada di sini. Seperti itulah teman-teman. Iya. Oke, begitu ya. Iya. Bisa kelihatan nggak sih yang aku? Nih, jadi aku tuh sukanya sampai begini. Muncrat lagi. Terus agak ditekan-tekan, jadi si cimol ini meresap, bumbunya meresap. Nah, coba ya aku rasain. Dan kurang pedes karena aku tuh penggila cabai, makanya ngebuat cabenya yang benar-benar safety untuk lambung sebenarnya, tapi ya lambung. Ya, beginilah cimol banjur aku. Kalau cimol banjur yang punya Kak Sedi kayak gimana? Udah ditambahin. Jadi kayak gini, gue cuma menambahkan beberapa potong cabai rawit ya teman-teman, terus diaduk gini karena gue lebih seneng si cimol itu memang ada keras-kerasnya gitu. Iya, nggak terlalu benyek, basah basah, gitu ya. nggak terlalu. Nah, oke. Sekarang kita coba. Oke. Kita akan coba. Mantapnya adalah itu dia salah satunya. Kalau gue nggak suka terlalu diaduk ya teman-teman, dan sukanya dia kayak lebih ada tetap keras gitu loh, jadi ada kriuk-kriuknya gitu. Oke, sekarang cobain dong yang racikan gua. Oke. Banyak banget ya di mulut gua. Kacau nih. Oke. Ini udah di pencet gitu ya? Udah dipencet. Ini udah dipencet-pencet. Ini belum habis di mulut. Gimana cabai bubuknya buat orang yang nggak suka cabai bubuk? Beda ya? Enggak, serius. Ini kok kayak itu ya? Kayak pakai cabai rawit yang gua punya ini, jadi rasanya nggak ada beda, jadi pedes aja gitu. Karena kalau kalian mungkin lebih hafal banget gitu ya Percabean? Iya, apalagi dengan cabai bubuk, itu dia rasanya kayak ada pahit. Biasanya gitu kan? Iya. Terus rasanya nggak pedas kalau setahu gua. Jadi iya, oke. Gua akan kasih alasan salah satunya adalah kenapa gua nggak suka cabai bubuk, karena biasanya orang bilang oh ya ini pedes gitu kan, pedes sambal geledek apa segala macam, tapi pakainya cabai bubuk dan banyak banget dan akhirnya pahit gitu loh. Itu yang alasan yang buat baru inget sekarang gitu ya kenapa gue nggak suka cabai bubuk. Dan ini serius, ini segar cabai bubuknya. Terus udah gitu
Kalau gue pribadi gitu ya, lebih suka yang dia asam, asin, pedes. Iya, Nah, iya. jadi gue saranin Sedia jeruk. jeruknya banyak. Banyak, iya. Nah, tapi kalau dalam satu set itu isinya Cuma apa aja? cabe, bawang daun. Oh ya, bawang daunnya jangan salah, bawang daun yang dari aku ambil langsung dari ladang. Oh gitu. Jadi nggak masuk supermarket. Oh, nggak masuk pasar. Oke. Jadi agak tahan lama. Oh gitu ya. Dan kriuknya beda. Oh, oke. Coba nih, gue punya ada daun bawang. Tapi aku sih lebih suka yang ininya nih, yang terakhirnya. Oh iya. Ya. Hmm. Cabai beda. Tapi memang iya, tapi itu biasanya kalau untuk yang udah dipaketin keluar kota 2 hari memang agak layu ya. Iya pastilah, namanya juga ya. Udah terlalu lama. Tiga dipotong kan gitu, jadi dia akan jadi layu gitu ya. Terus dalam satu bungkus isinya cimol banjur ada ukuran berapa aja? Untuk sekarang kita mesti ngeluarin yang 250 gram. 250 Nah, gram. tapi dulu Sedi pernah dikasih yang 1 kilo. Nah, kira-kira emang. dulu sih kita keluarin yang 1 kilo. Oh, oke. Jadi ada yang 250 gram, isinya dalamnya ada cabai bubuknya, ada bumbu khas cimol banjur, rahasia dapur cimol banjur, sama daun bawang ya. Jadi ada 3 dan satu lagi 4 sama jeruk purut, jeruk sambal. Oke, jadi harganya berapa? Oke, untuk harganya sebenarnya aku jual dari dari awal itu dari 15.000 bayar. Sekarang 250 gram. Sekarang 22.500. Itu sih masih murah ya kalau menurut gue. Iya sih, cuman kan shock juga ya dari 15.000 sekarang bahan-bahan 3 tahun yang lalu sekarang 22.500 ya. Ya mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan harga dan sesuai dengan seleranya. Itu dia. Nah, terus kalau misalkan ada yang mau jadi reseller, bisa follow IG-nya cimol_banjur25. Oke, nanti gua akan tulis seperti biasa di sini ya teman-teman. Terus udah gitu harga 22.500, kemasan 250 gram, untuk semua informasi lengkap, reseller segala macam, cimol_banjur 25, cimol_banjur 25. Ya. Kalau gue sih di sini intinya saling doain kalian juga gitu ya, walaupun gue nggak bisa lihat kalian ngapain dan apapun gitu. Dan gue berharap kalian semua sehat selalu. Oh iya, satu lagi, kita pakai baju juga dari Just Tip seseorang. Jadi karena kemarin Just Tip udah sepi, ya kita akan buka lagi Just Tip. Nah, nanti kita akan sharing ke kalian atau mungkin gue akan bikin live di story Instagram gue Sedi Olia. Jadi intinya itu aja, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Mudah-mudahan kalian gak bosan nontonnya, dan kalau misalkan kalian lebih sering atau pengen gue lebih sering bikin tentang video sharing tentang support system untuk kalian-kalian yang memang sedang melakukan usaha home industry, di sana komen di bawah ya teman-teman. Itu aja, jangan lupa ya selalu ingetin ngapain, tetap bahagia. Gimana? Kata-katanya dia. Bahagia. Nah, jangan lupa di like dulu videonya, subscribe ke channel ini, aktifin notification bell-nya, dan jangan lupa bahagia. Bye.